Sempat dipanggil Shin Tae-yong, Rio Fahmi ungkap alasan gagal bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rio Fahmi terpaksa absen dalam 2 laga melawan Brunei Darussalam tersebut karena masih cedera. Rio mengatakan saat pemanggilan timnas Indonesia, dirinya sedang masa pemulihan cedera. Jadi hal tersebut membuatnya dengan berat hati tidak dapat membela timnas dalam ajang babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Sebenarnya kemarin juga saya dipanggil, cuman memang lagi cedera. Jadi tim staf pelatih timnas menyuruh saya istirahat dulu, kata Rio Fahmi. Karena itu pemain berusia 22 tahun itu akan memaksimalkan waktu yang diberikan untuk pemulihan cederanya. Sebab dia ingin segera merumput bersama timnas Indonesia dalam waktu dekat jika mendapatkan pemanggilan kembali. Rio Fahmi mengatakan saat ini kondisinya pun sudah pulih sepenuhnya dari cedera. Oleh dikarenakan dia sudah dapat berlatih bersama Persija Jakarta dan kondisi makin baik setiap harinya. Benci pemain telat dan jam karet, Shin Tae-yong berlakukan sanksi tegas. Disiplin ketat menjadi aturan yang tak bisa ditawar di skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan beberapa kebiasaan buruk dari para pemain tim Garuda. Ketika Coach Shin ditanya tentang mindset apa yang ia tanamkan pada skuad Garuda, ia pun menjawab dengan tegas. Paling utama tidak boleh bohong dalam kondisi apapun. Kalau ada kesalahan akui, jangan beralasan macam-macam, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga mengungkapkan kultur shock antara Korea Selatan dengan Indonesia, terutama soal tepat waktu dan tidak ada jam karet atau molor. Kebiasaan di Korea Selatan misalnya jam 10 bertemu 10 menit sebelum sudah datang dan siap, ucap Coach Shin. Shin Tae-yong juga menerapkan penalti kepada para pemain timnas Indonesia yang telat bergabung atau latihan. Di timnas Indonesia ada kebijakan penalti, jika ada yang telat harus membayar penalti, ungkap Shin Tae-yong. 2 klub Liga 1 yang tertarik ambil Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Shin Tae-yong memberikan banyak pencapaian lain seperti mengantarkan 3 kelompok timnas Indonesia lolos ke Piala Asia hingga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda dari posisi 175 ke 145 dunia. Sejumlah pencapaian di atas membuat Shin Tae-yong digoda sejumlah klub Liga 1. Mereka tertarik menggait Shin Tae-yong jika pelatih 53 tahun itu tak lagi menangani timnas Indonesia. Lantas, klub mana yang dimaksud? Pertama adalah Persis Solo. Saat hadir di podcast Kaisang, Shin Tae-yong diminta untuk melatih Persis Solo. Shin Tae-yong secara halus menolak tawaran Kaisang dengan gestura meminta maaf. Kedua, PSIS Semarang. Video Januari 2023, bos PSIS Semarang Yoyok Sukawi mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku siap mengontrak Shin Tae-yong jika pelatih 53 tahun itu tidak memperpanjang masa baktinya bersama timnas Indonesia. Kalau kontrak Shin Tae-yong bersama PSSI sudah selesai, kami tertarik mengontraknya, kata Yoyok Sukawi kepada awak media. Kira pakai stadion angkernya untuk jamu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menumbangkan Brunei Darussalam dengan agregat telak 12-0. Tim asuhan Shin Tae-yong kemudian akan berhadapan dengan Irak, Vietnam, serta Filipina. Pada laga pertama, timnas Indonesia sudah dihadapkan lawan berat, yakni Irak. Asnawi Mangkualam DKK bakal bertandang ke markas tim berjuluk Singa Mesopotamia. Irak sendiri sudah mengumumkan venue untuk pertandingan melawan timnas Indonesia. Skuad asuhan Jesus Casas bakal bermarkas di Basra International Stadium. Basra International Stadium setelah laga grup C Piala Asia antara Al-Zawraa dan Najmah FC. Dalam 3 minggu ke depan, ini akan menjadi tempat kualifikasi Piala Dunia antara Irak menghadapi Indonesia, tulis laporan @Irak Football Pod. Pada bulan November, timnas Indonesia tidak hanya menghadapi Irak saja. Tim asuhan Shin Tae-yong juga bakal bertandang ke Filipina pada 21 November. Sandy Walsh sebut pemain timnas Indonesia harus lebih disiplin. Kenapa? Sandy Walsh mengaku sempat memarahi sejumlah pemain muda di timnas Indonesia karena tidak disiplin. Tidak disiplin yang dimaksud di sini adalah banyak pemain yang tidak memedulikan pola makan, salah satunya makan coklat berlebihan.
Menurut Sandi, masa depan sepak bola Indonesia amat cerah lantaran menjamurnya talenta-talenta potensial. Sangat banyak talenta bagus, jadi untuk masa depan sepak bola Indonesia, saya rasa bisa berkembang pesat. Tapi mereka pemain muda perlu pendisiplinan, ujar Sandy Walsh. Sandy Walsh tidak menyebut spesifik siapa pemain muda yang dimaksud. Ia hanya mengatakan coklat boleh dikonsumsi pemain sepak bola profesional, asal jangan terlalu banyak. Kadang ketika kami sarapan atau makan bersama, saya melihat ke piring yang mereka bawa, saya melihat beberapa pemain membawa banyak sekali coklat, ujar Sandy Walsh. Saya bilang kalian harus berhenti, itu tidak baik, sesekali boleh tetapi tidak sering, tegas Sandy. Lagi-lagi, Hugo Samir kena hukuman dari Komdis PSSI karena pukul pemain lawan. Winger Borneo FC U20, Hugo Samir kena hukuman dari Komdis PSSI gara-gara pukul pemain lawan. Insiden tak terpuji itu dilakukan Hugo dalam laga Persib Bandung versus Borneo FC U20 di APA Liga 1 2023-24 pada 14 Oktober lalu. Dalam laga tersebut, Hugo Samir memukul pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung. Sesuai hasil sidang Komdis PSSI, pemain 18 tahun itu pun mendapat hukuman tambahan, larangan bermain sebanyak 2 pertandingan plus denda 5 juta. Aksi tak terpuji Hugo Samir tentu sangat disayangkan oleh pencinta sepak bola Indonesia. Mengingat anak Jackson F. Tiago itu sempat digadang-gadang akan menjadi penyerang sayap masa depan timnas Indonesia. Namun faktanya Hugo Samir justru kerap melakukan aksi-aksi kontroversial di lapangan. Sebelumnya dia juga melakukan aksi tak terpuji saat membela timnas U24 melawan Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games lalu. Ketika itu timnas Indonesia membutuhkan gol, namun Hugo Samir justru malah mempertontonkan aksi tak terpuji.